Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan jawaban kami terkait kuis Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bu Insyirah Putika Dea, SEMA. Anggota kelompok kami terdiri dari Fadila Iftita Rohmah dengan 3 NIM akhir 343, Hana Fitria Agustin dengan 3 NIM akhir 375, saya sendiri Melinda Nurlaila dengan 3 NIM akhir 391, Amalia Anggi dengan 3 NIM akhir 400, dan Dewi Rohmaya dengan 3 NIM akhir 402. Apakah dibutuhkan implementasi ERP pada NSF dan mengapa? Jadi, saat ini NSF itu memiliki beberapa permasalahan dalam operasional mereka, mulai dari pencatatan penjualan, terus pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual, yang pastinya akan rawan terjadi kesalahan. Terus juga mereka tuh NSF ini sering banget mengadakan promosi ataupun diskon. Tapi perusahaan ini tidak tahu apakah promosi tersebut akan menguntungkan mereka ataupun malah membuat rugi mereka. Karena tidak ada data yang jelas yang dapat digunakan untuk dianalisis. Belum lagi terkait dengan perencanaan permintaan yang masih belum akurat, jadi terkadang produksinya itu bisa berlebihan ataupun malah kekurangan. Terus biaya logistik yang tinggi banget atau mahal banget yang bisa membuat pelanggan ini tidak mau repeat order dikarenakan pengiriman yang lambat ataupun biaya ongkos kirim yang terlalu mahal. Nah, kalau dilihat dari semua masalah operasional yang dialami NSF, ini dikarenakan NSF ini belum memiliki sistem yang terintegrasi. Jadi setiap divisi ini mereka berjalan sendiri-sendiri. Jadi sistem penjualan berjalan sendiri, divisi akuntansi berjalan sendiri, divisi gudang berjalan sendiri. Di mana datanya ini tidak saling berkesinambungan. Nah, disinilah ERP atau Enterprise Resource Planning ini penting untuk diimplementasikan pada perusahaan NSF. ERP itu sebetulnya seperti sistem terpusat yang digunakan untuk mengumpulkan semua proses bisnis menjadi satu tempat. Jadi di tiap divisi itu akan dapat mengakses semua data yang sama secara real time. Misalnya kalau bagian penjualan ini melakukan input order, maka sistem akan secara langsung mengupdate terkait stok. Dan pada bagian produksi ini akan mengetahui barang apa saja yang sekiranya harus dilakukan restock. Hal ini akan membuat flow pekerjaan menjadi lebih cepat dan juga tidak ribet. Nah, dengan ERP juga, perusahaan NSF ini bisa merencanakan produksi secara lebih akurat. Karena sistemnya itu bisa menggunakan data permintaan bulan sebelumnya untuk memprediksi terkait kebutuhan permintaan di bulan berikutnya. Dan juga ERP ini bisa mengontrol stok persediaan sehingga persediaannya itu tidak menumpuk ataupun tidak kehabisan pada saat dibutuhkan. Terkait dengan promosi ataupun diskon itu juga dapat dievaluasi karena sistem ERP ini akan memberikan data penjualan selama diskon, di mana perusahaan ini akan mengetahui mana sih promo yang sekiranya efektif dan mana promo yang tidak efektif. Selain itu, ERP juga cocok untuk model penjualan secara hibrid seperti yang dilakukan perusahaan NSF saat ini, karena perusahaan NSF ini kan selain mereka juga jualan melalui distributor langsung hingga menggunakan marketplace. Nah, dengan ERP, semua data penjualan dari berbagai jalur itu bisa dikumpulkan lalu dikelola dalam satu sistem. Jadi, akan jauh lebih mudah
dianalisis maupun untuk dipantau. Jadi ERP ini tuh sangat membantu perusahaan NSF agar menjadi lebih rapi, efisien, dan juga terkontrol. Di mana semua divisi itu bisa bekerja secara bersama, terus akan jauh lebih sinkron. Lalu keputusan itu dapat diambil secara lebih cepat karena datanya kan secara real time dan operasional keseluruhan dari perusahaan tersebut akan jauh lebih hemat waktu dan juga biaya. Jadi, apakah dibutuhkan implementasi ERP? Dengan melihat kondisi NSF sekarang, implementasi ERP memang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki semua kekacauan yang ada dalam perusahaan terkait dengan operasional perusahaan. Apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Jadi, NSF ini kan memiliki beberapa masalah yang serius dalam operasional mereka. Contoh halnya pencatatan penjualan yang masih menggunakan spreadsheet. Terus stok di gudang yang masih dicatat secara manual menggunakan kartu stok. Habis itu ada promosi yang mereka jalanin belum jelas terkait keuntungannya. Belum lagi adanya produksi yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan karena perencanaan permintaan yang tidak akurat. Dan yang terakhir itu biaya logistik mereka juga tinggi. Nah, semua ini bisa kita atasi dengan sistem ERP. Kenapa sih kita harus menggunakan sistem ERP sebagai solusinya? Karena ERP ini bisa nyatuin semua proses bisnis menjadi satu alur yang saling terhubung. Misalnya nih, kalau bagian penjualan ini menginput data, maka bagian gudang itu akan langsung tahu stoknya berkurang. Begitupun bagian akuntansi juga akan langsung mendapatkan datanya untuk dicatat. Jadi tidak ada lagi yang namanya kerja sendiri-sendiri atau data yang saling tidak sinkron antar satu divisi dengan divisi lain. Terus, ERP itu juga bisa menggantikan semua pencatatan manual yang rawan banget terhadap human error. Bayangin aja ya, kalau misalnya pencatatan stok ini tuh masih manual. Bisa aja ada barang yang habis, tapi itu kita tidak tahu kalau barang itu habis, jadi nggak ketahuan. Nah, dengan ERP, data stok ini akan langsung terupdate secara otomatis setiap kali terdapat transaksi, jadi bisa lebih cepat dan akurat dalam mengambil keputusan. ERP itu juga punya fitur untuk merencanakan produksi berdasarkan data permintaan sebelumnya. Jadi produksi akan jauh lebih efisien, jadi tidak kelebihan ataupun kekurangan. Stok pun tuh dapat dikontrol secara lebih rapi, jadi tidak menumpuk secara sia-sia. Terus berkaitan dengan promosi dan diskon, ERP ini bisa membantu perusahaan untuk menganalisis nih mana promosi yang sekiranya benar-benar efektif untuk dilakukan dan tidak. Jadi perusahaan itu tidak membuang-buang promosi ataupun diskon yang ternyata sebetulnya tidak memberikan untung bagi perusahaan. Dan yang paling penting, karena semua data ini masuk ke sistem secara real time, maka manajemen ini bisa secara langsung atau secara cepat mengambil keputusan secara cepat dan tepat gitu. Karena kan mereka mendapatkan laporan secara real time. Yang terakhir, ERP itu juga bisa membantu perusahaan untuk mengurangi biaya logistik mereka yang tinggi, karena terdapat fitur manajemen pengiriman, rute distribusi, dan juga tracking. Jadi semua akan berjalan secara teratur, kemudian hemat biaya juga, yang pastinya bisa menurunkan risiko terkait kehilangan pelanggan dikarenakan yang disebabkan karena pengiriman telat ataupun salah. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja sih tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan sistem ERP dan bagaimana mengatasinya. Jadi,
Jika perusahaan ini ingin menggunakan sistem ERP, pasti ada beberapa tantangan yang akan mereka hadapi. Yang pertama adalah dari segi biaya. Perlu kita ketahui bahwa pengimplementasian sistem ERP ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak murah, di mana biaya tersebut akan digunakan untuk membeli sistem ERP, upgrade perangkat, dan juga melatih karyawan. Jadi dibutuhkan perencanaan keuangan yang matang supaya tidak berhenti di tengah jalan. Yang kedua, biasanya ada penolakan dari karyawan dikarenakan karyawan ini mungkin sudah terbiasa dengan kerja dengan cara lama, yaitu menggunakan spreadsheet ataupun catatan manual. Jadi ketika tiba-tiba harus menggunakan sistem baru yang jauh lebih kompleks, wajar saja ada penolakan dari karyawan karena merasa keberatan ataupun bingung. Sehingga perusahaan ini harus mengajak karyawan dari awal pengimplementasian sistem ERP, lalu memberikan pelatihan dan meyakinkan bahwa sistem ERP ini akan meringankan beban kerja karyawan. Yang ketiga, masalah yang sering muncul adalah pada saat migrasi data. Jadi, pada saat memindahkan data lama ke sistem baru, ini memerlukan ketelitian. Jika dilakukan secara asal-asalan, akan terjadi kehilangan data ataupun salah input. Solusinya adalah perusahaan ini harus memastikan proses imigrasi datanya itu dilakukan dengan baik atau bisa melakukan backup data sebelum melakukan migrasi data. Yang keempat, bisa saja sistem ERP ini yang dibeli itu tidak sesuai dengan cara kerja dari perusahaan. Misalnya sistemnya mungkin yang terlalu rumit ataupun malah tidak mendukung kebutuhan utama dari perusahaan. Sehingga penting sekali bagi perusahaan untuk memilih vendor ERP yang sistemnya tuh fleksibel dan juga bisa di-custom sesuai dengan alur kerja dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, perlu diingat juga bahwasannya implementasi sistem ERP ini juga memerlukan waktu yang cukup panjang, yang bisa dilakukan berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih, bergantung pada seberapa kompleks dan besarnya proses bisnisnya. Jadi agar tidak mengganggu operasional dari perusahaan, sistem ERP ini bisa dijalankan secara bertahap. Selanjutnya yaitu bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Alur integrasi ketika tiap komponen menyatu untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Yang pertama yaitu CRM terintegrasi ke ERP untuk meningkatkan efektivitas penjualan dan promosi. Alurnya yaitu dari data pesanan pelanggan dari semua channel, yaitu offline, distributor maupun marketplace, masuk ke CRM, lalu CRM meneruskan informasi ke modul penjualan ERP. Promosi dan diskon yang diberikan pelanggan juga terekam di CRM dan dikalkulasi oleh ERP terhadap margin dan laba kotor. Yang kedua, SCM terintegrasi ke ERP untuk meningkatkan akurasi stok dan efisiensi produksi. Alurnya yaitu dari stok masuk atau keluar dari gudang, itu dicatat oleh modul Warehouse Management System (SCM) yang terhubung ke ERP, lalu data permintaan dari CRM masuk ke ERP Production Planning untuk menghasilkan forecast dan perintah produksi. ERP menghasilkan Material Requirement Planning (MRP) agar pembelian bahan baku tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga yaitu SCM logistik dan distribusi terintegrasi ke ERP untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Alurnya yaitu dari ERP mengatur distribusi berbasis lokasi pelanggan, ketersediaan stok di gudang dan rute paling hemat, lalu sistem SCM logistik melaksanakan distribusi dan melaporkan status ke ERP. Kemudian CRM mengumpulkan tanggapan
dari pelanggan mengenai kecepatan dan kualitas pengiriman. Yang keempat, ERP menganalisis permintaan dari CRM untuk meningkatkan perencanaan stok. Alurnya yaitu dari data permintaan distributor yang fluktuatif dikumpulkan oleh CRM lalu dikirim ke ERP untuk dianalisis trennya, kemudian ERP menghitung forecast permintaan dan menentukan safety stock level yang ideal, dan SCM menyesuaikan persediaan dan produksi yang berdasarkan hasil forecast dari ERP. Selanjutnya yaitu apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka, lalu mengapa? Model penjualan hibrid yang saat ini diterapkan yaitu melalui penjualan langsung, distributor, pihak ketiga, serta channel digital B2B dan B2C merupakan strategi yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan pemasaran dan memperluas jangkauan pasar. Yaitu satu, karena menjangkau berbagai segmen pelanggan. Model penjualan hibrid memungkinkan NSF menjangkau berbagai segmen pelanggan secara lebih efektif. Penjualan langsung cocok untuk pelanggan besar seperti toko grosir, kelontong besar, dan jaringan minimarket yang membutuhkan layanan khusus dari pengiriman terjadwal. Lalu distributor pihak ketiga itu membantu menjangkau pasar menengah dan kecil tanpa harus membangun jaringan distribusi sendiri, terutama di wilayah pelosok. Lalu channel digital B2B dan B2C itu melalui marketplace memanfaatkan pertumbuhan e-commerce di Indonesia, memberikan akses langsung ke konsumen akhir, membuka ruang interaksi dua arah, serta mendukung penerapan strategi digital marketing yang lebih presisi dan terukur. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada satu channel. Dengan diversifikasi channel, NSF tidak terikat pada satu sumber pendapatan. Jadi jika suatu channel terganggu, misalnya adanya penurunan distributor karena inflasi atau krisis wilayah, channel lainnya itu dapat menyeimbangkan performa pemasaran dan penjualan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas distribusi dan respon pasar. Model hibrid itu memberi NSF kemampuan untuk menyesuaikan strategi distribusi dan promosi secara dinamis sesuai kondisi pasar lokal dan tren perilaku konsumen digital, yang memberi keunggulan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Namun pengimplementasian model hibrid saat ini itu belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan pemasaran karena beberapa masalah mendasar di aspek sistem, proses, dan kontrol operasional. Yang pertama, kurangnya integrasi sistem, lalu promosi tidak terukur profitabilitasnya. Yang ketiga, ketidakefisienan dalam produksi dan distribusi, dan yang terakhir, biaya logistik yang tinggi. Jadi, model penjualan hibrid secara struktural sangat mendukung strategi pemasaran yang agresif dan luas, namun masih belum optimal karena tanpa fondasi sistem dan proses pendukung yang kuat, maka manfaat tersebut tidak dapat dimaksimalkan dan bahkan bisa berbalik menjadi beban bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu jelaskan seberapa penting private industrial networks dibanding dengan marketplace dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan, lalu mengapa. Jadi melalui PIN atau Private Industrial Networks, itu seluruh mitra beroperasi pada data dan sistem yang sama sehingga semua informasi seperti permintaan, pengiriman, promosi, dan stok itu dapat diakses secara real-time dan terintegrasi. Pentingnya Private Industrial Networks untuk NSF itu untuk mengatasi sistem penjualan dan gudang yang terpisah. Dengan adanya Private Industrial Networks, sistem penjualan distributor dan tim internal langsung terhubung ke sistem pusat. Data permintaan otomatis memperbarui stok dan kebutuhan produksi dan mengurangi human error dan keterlambatan pencatatan. Yang kedua, bisa merespon permintaan distributor yang fluktuatif. Jadi dengan adanya Private Industrial Networks, itu NSF bisa mengakses forecast distributor dan juga ada kolaborasi demand planning sehingga lebih presisi dan safety stock jadi lebih rasional. Jadi tidak membebani gudang atau modal kerja. Yang ketiga yaitu evaluasi profitabilitas promosi dan diskon. Jadi dengan adanya Private Industrial Network, setiap promosi tercatat dan bisa dikaitkan langsung dengan peningkatan volume penjualan distributor. ROI promosi dapat dihitung secara kuantitatif sehingga keputusan pemasaran berbasis data. Yang keempat, efisiensi produksi melalui perencanaan permintaan yang akurat. Jadi dengan adanya Private Industrial Networks, itu data demand dari distributor dan marketplace terkumpul secara terpusat sehingga tidak ada
kelebihan produksi dan tidak ada kekurangan pasokan. Yang terakhir, menurunkan biaya logistik. Jadi dengan adanya Private Industrial Networks, rencana distribusi bisa dibuat lebih efisien karena visibility rute dan permintaan, potensi kolaborasi logistik dengan mitra, dan karena pengiriman tepat waktu maka bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi Private Industrial Networks itu sangat relevan bagi NSF karena dapat mengatasi kendala sistem manual dan tidak terintegrasi yang menyebabkan data tidak sinkron dan keputusan bisnis tidak akurat. Dan dengan menghubungkan NSF dan mitra bisnis utama dalam satu sistem real-time, Private Industrial Networks itu memungkinkan perencanaan produksi yang efisien, evaluasi promosi berbasis data, dan distribusi logistik yang lebih optimal. Bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM itu dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF? Yang pertama terkait dengan hubungan e-commerce dengan manajemen rantai pasok atau SCM. Nah, melalui e-commerce ini, perusahaan itu dapat melihat data penjualan secara langsung dari berbagai saluran, baik penjualan ke bisnis lain atau istilahnya itu B2B maupun ke konsumen lain atau istilahnya B2C. Nah, data ini itu dapat membantu perusahaan merencanakan produksi dengan lebih tepat, sehingga tidak terjadi kelebihan stok akibat permintaan yang tidak stabil dari distributor. Nah, selain itu, e-commerce ini juga terhubung dengan sistem SCM yang memungkinkan pencatatan stok itu terjadi secara otomatis dan lebih akurat, sehingga dapat menggantikan cara pencatatan manual yang rentan kesalahan, sehingga membuat proses distribusi menjadi lebih efisien. Di sisi lain, e-commerce ini juga berperan penting dalam hubungannya dengan CRM. Dari interaksi pelanggan di platform digital, perusahaan bisa memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, dengan data ini, promosi dan diskon itu bisa dibuat lebih tepat sasaran dan menguntungkan. CRM yang terintegrasi ini juga memudahkan perusahaan untuk merespon keluhan dan masukan pelanggan dengan cepat, sehingga kepuasan dan loyalitas pelanggan itu bisa lebih meningkat. Jadi, singkatnya, dengan menggabungkan e-commerce, SCM, dan CRM, manajemen NSF ini bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat, tepat, dan berdasarkan data yang akurat. Hal ini akan sangat membantu untuk mengatasi masalah operasional dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, menurut Anda, apakah implementasi AI tersebut sudah tepat digunakan oleh Walmart dan mengapa? Jadi, menurut kami, penggunaan AI di Walmart ini sudah sangat tepat karena AI memungkinkan pengelolaan data yang sangat besar secara cepat dan akurat, sehingga keputusan operasional bisa dibuat dengan lebih responsif. Selain itu, AI ini juga membantu untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan, yang tentunya akan membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih baik. Dengan AI ini sendiri, Walmart juga bisa mempercepat inovasi produk berdasarkan tren pasar yang terdeteksi dari data. Nah, AI ini juga memungkinkan penerapan solusi secara luas di berbagai platform dan lokasi Walmart. Namun tentunya juga penting bagi Walmart untuk tetap menjaga etika pengelolaan data pelanggan dan tidak terlalu bergantung pada teknologi agar peran manusia dan teknologi tetap seimbang. Selanjutnya, menurut Anda, apakah implementasi AI tersebut sudah tepat digunakan oleh Walmart dan mengapa? Jadi, menurut kami, penggunaan AI di Walmart ini sudah sangat tepat karena AI memungkinkan pengelolaan data yang sangat besar secara cepat dan akurat, sehingga keputusan operasional bisa dibuat dengan lebih responsif. Selain itu, AI ini juga membantu untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan, yang tentunya akan membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih baik. Dengan AI ini sendiri, Walmart juga bisa mempercepat inovasi produk berdasarkan tren pasar yang terdeteksi dari data. Nah, AI ini juga memungkinkan penerapan solusi secara luas di berbagai platform dan lokasi Walmart. Namun tentunya juga penting bagi Walmart untuk tetap menjaga etika pengelolaan data pelanggan dan tidak terlalu bergantung pada teknologi agar peran manusia dan teknologi tetap seimbang. Analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut. Apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis? Bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM? Pengembangan AI yang dilakukan Walmart sangat berkaitan erat dengan efisiensi proses bisnis. Dengan adanya AI, berbagai kegiatan seperti pengelolaan stok, distribusi barang, dan analisis perilaku konsumen dapat dilakukan secara otomatis dan lebih akurat.
Dalam konteks SCM, AI membantu dalam memprediksi kebutuhan barang, menghindari kehabisan stok, serta mengoptimalkan jalur distribusi. Dan dalam konteks CRM, untuk mengenali preferensi pelanggan, memberikan rekomendasi produk yang sesuai, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan integrasi antara SCM dan CRM berbasis AI, Walmart dapat menciptakan alur kerja yang efisien, responsif, dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan pasar. Bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan di SS dan ESS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan antara keputusan tidak terstruktur, struktur, atau struktur. Analisa. DSS memanfaatkan data besar dan algoritma untuk membantu tingkat menengah membuat keputusan yang lebih baik, seperti dalam penjadwalan tenaga kerja atau penentuan harga dinamis. Sedangkan ESS digunakan oleh eksekutif untuk mendapatkan gambaran strategis dari data seperti tren penjualan global atau kinerja cabang tertentu. Tipe keputusan yang paling relevan sebagai output dari pengembangan teknologi ini adalah semi-terstruktur. Hal ini karena keputusan seperti merancang promosi, mengolah stok, atau mengatur distribusi logistik memerlukan kombinasi antara analisis data yang kompleks dan intuisi manusia. Namun, untuk beberapa proses otomatis seperti restock otomatis atau rekomendasi produk bisa dikategorikan dalam sebagai terstruktur. Mengapa TikTok tidak dapat diakses di China padahal developer dari negara tersebut? TikTok tidak dapat diakses di China karena alasan regulasi pemerintah dan perbedaan strategi bisnis dari induk perusahaannya, ByteDance. Meski ByteDance berasal dari China, pemerintah negara tersebut menerapkan pengawasan ketat terhadap konten digital dan platform asing yang beroperasi di wilayahnya. Oleh karena itu, TikTok memiliki versi tersendiri di China, yaitu disebut Douyin. Aplikasi ini mirip secara fitur, namun kontennya yang sangat dikontrol sesuai dengan kebijakan sensor dan norma lokal yang berlaku di China. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari negara tersebut, perusahaan harus tunduk pada regulasi domestik yang bisa berbeda secara signifikan dengan standar internasional. Jawaban untuk soal nomor 3B yaitu adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di China dan negara lain apakah dapat berdampak pada bisnis internal perusahaan? Jawabannya iya. Perbedaan antara TikTok dan Douyin memiliki dampak signifikan terhadap strategi bisnis internal perusahaan ByteDance. Dengan memisahkan kedua platform ini, ByteDance dapat menyesuaikan fitur dan konten sesuai dengan regulasi dan keadaan pasar. Misalnya, Douyin sendiri memiliki fitur e-commerce yang lebih berkembang dan kontrol konten yang lebih ketat dibandingkan dengan TikTok. Selain itu, dari segi pengguna TikTok, penggunaan TikTok cenderung lebih mudah, sedangkan Douyin menarik pengguna dari berbagai kelompok usia, termasuk mereka yang berusia di atas 50 tahun. Sehingga ByteDance memiliki kemungkinan untuk memaksimalkan pendapatan di pasar domestik Cina melalui Douyin yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan perusahaan pada paruh pertama tahun 2023. Untuk pertanyaan soal nomor 3C, yaitu apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Yang pertama, ada adaptasi platform. Masyarakat Cina sendiri menggunakan aplikasi yang bernama Douyin, yaitu aplikasi yang serupa dengan TikTok yang dimiliki oleh perusahaan yang sama, yaitu perusahaan ByteDance. Meski keduanya memiliki banyak kesamaan, Douyin memiliki peran yang jauh lebih signifikan di pasar domestik Cina. Douyin juga memanfaatkan popularitasnya melalui fitur e-commerce. Di dalam aplikasi, pengguna dapat berbelanja berbagai produk, mulai dari pakaian hingga barang elektronik.
Douyin sendiri bahkan memiliki platform belanja sendiri, yaitu Douyin Mall yang diluncurkan untuk pengguna Android di Cina. Yang kedua, regulasi yang ketat. Pemerintah Cina sangat mengontrol konten dan aktivitas digital, sehingga perusahaan harus memastikan seluruh aktivitas e-commerce sesuai dengan regulasi lokal, termasuk pembatasan konten, perlindungan data, dan izin usaha. Yang ketiga, ada konten edukatif dan inovatif. Douyin mematuhi aturan sensor ketat dari pemerintah Cina. Konten yang dianggap sensitif seperti kritik terhadap ekonomi atau drama yang menyoroti konflik keluarga sering dihapus. Selain itu, Douyin juga berfungsi sebagai platform penyebaran informasi resmi pemerintah. Dan yang keempat, demografi pengguna. Pengguna aplikasi TikTok cenderung lebih muda, sedangkan aplikasi Douyin menarik pengguna dari berbagai kelompok usia, termasuk mereka yang berusia di atas 50 tahun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.